Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh bersamaan. Ketika kamu bangun pagi dengan dada yang berat, bukan karena lelah, tetapi karena kamu tahu dunia tidak lagi terasa aman. Di saat seperti itu, kita bertanya dalam diam, kenapa aku harus sekuat ini? Dan kenapa, meski aku sudah berjuang, hidup tetap memukulku tanpa belas kasihan? Kita mencoba melarikan diri dari rasa sakit, dari pikiran yang berputar, dari kenyataan yang tak mau tunduk pada keinginan kita. Namun semakin kita berlari, semakin kita sadar bahwa musuh terbesar kita bukanlah dunia di luar sana. Musuh terbesar kita adalah diri kita yang belum tenang. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menghancurkan kita, tetapi cara kita memandangnya. Dan disinilah stoikisme berdiri, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pisau tajam yang memotong ilusi-ilusi yang membuat kita menderita. Hari ini, kita akan berjalan bersama melewati kegelapan itu. Menyelami alasan-alasan mendasar yang bahkan sering kita abaikan tentang bagaimana stoikisme dapat mengubah hidupmu dari akar terdalamnya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, aku minta satu hal kecil darimu. Jika kamu sedang di masa hidup yang berat, jika kamu pernah merasa kehilangan arah, atau jika kamu sedang mencari cara untuk kembali menjadi dirimu yang kuat, tonton video ini sampai akhir. Karena apa yang kamu temukan nanti bisa menjadi pondasi baru untuk seluruh sisa hidupmu. Dan jika kamu ingin lebih banyak perjalanan seperti ini, jangan lupa subscribe agar setiap langkah kita berikutnya selalu kamu terima tepat ketika kamu membutuhkannya. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, kenali batas kewenanganmu, dikotomi kendali. Seringkali hidup terasa menghancurkan karena kita mencoba mengendalikan segala hal, orang, hasil, bahkan perasaan mereka terhadap kita. Kita menaruh seluruh harga diri dan ketenangan batin pada sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Bayangkan, seorang pria yang setiap pagi memeriksa pesan dan emailnya dengan cemas. Ia berharap semua orang menyukai tindakannya, menghargai upayanya, dan memberi pujian yang ia yakini membuat hidupnya berarti. Hari demi hari, ketidakpastian itu menggerogoti pikirannya. Setiap jawaban singkat atau sikap dingin orang lain membuat jantungnya berdebar, pikirannya kacau, dan ketenangannya sirna. Ia merasa dunia sedang menghancurkan dirinya, padahal yang sebenarnya ia biarkan hancur adalah batinnya sendiri. Epictetus mengingatkan, ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan ada hal-hal yang tidak. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Semua yang lain, respon orang, situasi, bahkan hidup itu sendiri, terletak di luar kendali kita. Semakin cepat kita menerima batas ini, semakin cepat kita membebaskan diri dari belenggu kekecewaan dan rasa sakit yang sia-sia. Ketenangan bukan berasal dari mengendalikan dunia, tetapi dari menguasai diri sendiri.
ketika hidup mencoba menghancurkanmu, ingat, apa yang ada di tanganmu adalah batinmu sendiri, dan disitulah kekuatan sejati berada. Poin 2. Melepaskan ketergantungan emosional. Hidup terasa menghancurkan ketika kita menaruh kebahagiaan, harga diri, atau ketenangan kita di tangan orang lain. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, batin kita hancur, bukan karena dunia, tapi karena kita terlalu bergantung pada hal-hal yang di luar kendali. Bayangkan, seorang wanita yang setiap hari berharap pasangannya memberi perhatian, menyukai setiap tindakannya, dan selalu ada ketika ia membutuhkan. Setiap kali harapannya tak terpenuhi, hatinya terluka, malam-malamnya gelisah, pikirannya dipenuhi rasa takut kehilangan. Ia merasa hidupnya runtuh, padahal yang benar-benar ia ikat adalah kebahagiaannya sendiri pada orang lain. Seneca menulis, "Kamu akan bebas dari kesengsaraan hanya ketika kamu tidak lagi menaruh kebahagiaanmu pada orang lain." Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun kemandirian emosional. Kebahagiaan dan ketenangan batin lahir dari dalam, dari cara kita memilih merespons dan menjaga nilai diri sendiri, bukan dari orang lain atau hasil yang tak pasti. Melepaskan ketergantungan emosional bukan berarti berhenti peduli, tetapi berarti mengembalikan kekuatan kepada diri sendiri. Ketika hidup mencoba menghancurkanmu, ingat, batin yang mandiri adalah benteng terkuat yang bisa kamu miliki. Poin 3. Mengubah cara kita menilai penderitaan. Hidup bisa terasa menghancurkan, bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena cara kita menilainya. Banyak dari penderitaan yang kita rasakan muncul dari pikiran yang berlebihan dan penilaian yang salah, bukan dari kenyataan itu sendiri. Bayangkan, seseorang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Ia merasa dunia runtuh, harga dirinya hancur, dan masa depannya suram. Hari demi hari, pikiran negatif terus mengikatnya. Ini akhir hidupku. Aku gagal, semua akan sia-sia. Namun penderitaannya bukan datang dari kehilangan pekerjaan itu sendiri, melainkan dari cara ia menilai dan menanggapi situasi tersebut. Marcus Aurelius menulis, kehidupan kita dibentuk oleh pikiran kita. Kita menderita bukan karena hal-hal itu, tetapi karena pendapat kita tentang hal-hal itu. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat peristiwa sebagaimana adanya, bukan melalui prisma ketakutan, kecemasan, atau ego yang terluka. Dengan mengubah cara menilai penderitaan, kita memotong akar rasa sakit yang sia-sia dan mulai menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Penderitaan bisa menjadi guru atau penjara. Ketika hidup menghancurkanmu, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu membiarkan pikiranmu memusnahkan batin, atau mengubah perspektif menjadi kekuatan yang menenangkan dan membebaskan? Poin 4. Mengelola emosi tanpa terjebak drama. Hidup bisa terasa menghancurkan saat emosi mengambil alih. Amarah, kecemasan, atau frustrasi yang tidak terkendali menggerogoti batin, membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri, dan seringkali membuat situasi semakin buruk. Bayangkan, seorang pria menghadapi kritikan tajam dari atasannya. Tubuhnya panas, pikirannya berputar, dan hatinya ingin meledak. Ia hampir membalas dengan kata-kata yang akan menyesatkannya. Setiap detik yang ia biarkan,
emosinya menguasai, membuat pikirannya gelap, keputusan menjadi kacau, dan ketenangannya hilang. Ia merasa hidup menghancurkannya, padahal yang benar-benar menghancurkan adalah reaksi emosinya sendiri. Seneca mengingatkan, orang yang dikuasai amarah kehilangan kebebasan. Siapa yang menguasai dirinya sendiri, menguasai dunia. Stoikisme mengajarkan kesadaran penuh terhadap emosi. Alih-alih bereaksi otomatis, kita belajar menahan, mengamati, dan memilih respons yang tenang. Dengan begitu kita tetap berdiri teguh, meski badai hidup menghadang. Mengelola emosi bukan berarti menjadi dingin atau tak peduli. Itu berarti memegang kendali atas batinmu, bahkan ketika dunia mencoba menghancurkanmu, dan menemukan kekuatan dalam ketenangan, bukan dalam ledakan atau drama. Poin 5. Menetapkan batasan dan mempertahankan integritas. Hidup terasa menghancurkan ketika kita membiarkan orang atau situasi melanggar nilai diri kita. Tanpa batasan, kita menjadi seperti perahu yang hanyut di laut badai, terombang-ambing, tanpa kendali, kehilangan arah, dan perlahan-lahan terkikis batin. Bayangkan, seorang wanita yang selalu mengatakan ya untuk setiap permintaan orang lain, takut mengecewakan, takut kehilangan cinta atau persahabatan. Hari demi hari, ia merasa terkuras, lelah, dan batinnya tertekan. Ia merasa hidup menghancurkannya, padahal yang sebenarnya merusak adalah ketidakmampuannya mengatakan tidak. Epictetus menulis, "Tidak ada yang bisa merugikanmu selain jika engkau mengizinkannya." Stoikisme mengajarkan menetapkan batasan dengan tegas tapi damai. Ini bukan tentang ego atau permusuhan, tetapi tentang mempertahankan integritas, nilai, harga diri, dan ketenangan batin di tengah tekanan dunia. Ketika hidup mencoba menghancurkanmu, ingat, mengatakan tidak pada hal yang merusak diri sendiri adalah bentuk keberanian dan kekuatan sejati. Batasan yang jelas bukan penghalang, melainkan pondasi batin yang tak tergoyahkan. Poin 6. Memaafkan tanpa kehilangan diri. Hidup bisa terasa menghancurkan ketika kita membawa dendam, kemarahan, atau luka lama. Beban emosional itu tidak menghukum orang lain, tetapi menghancurkan batin kita sendiri, mengikat kita pada masa lalu yang tak bisa diubah. Bayangkan, seorang pria yang terus mengingat pengkhianatan sahabatnya. Ia memikirkan kata-kata yang menyakitkan, menata rencana balas dendam dalam pikirannya, dan membiarkan setiap hari dipenuhi rasa sakit. Hidupnya terasa hancur, padahal yang benar-benar menghancurkan adalah keengganannya melepaskan kemarahan itu. Seneca pernah menulis, "Memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena kamu pantas damai." Stoikisme mengajarkan memaafkan tanpa kembali, membebaskan diri dari kemarahan dan dendam tanpa harus menyerah pada orang atau situasi yang merugikan. Ini bukan kelemahan, tetapi tindakan keberanian dan penguasaan diri. Ketika hidup menghancurkanmu, ingat, memaafkan adalah cara membebaskan batinmu sendiri. Dengan memaafkan tanpa kembali, kamu menutup pintu pada penderitaan yang tidak perlu dan membuka ruang bagi ketenangan yang sejati. Poin 7. Menjadi tuan atas diri sendiri. Hidup terasa menghancurkan ketika kita menyerahkan kendali
atas pikiran, tindakan, dan kebahagiaan kita kepada orang lain atau keadaan. Kebebasan sejati bukan tentang menguasai dunia luar, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Bayangkan, seseorang yang dulunya selalu terguncang oleh kritik, cemas menunggu persetujuan orang lain, dan larut dalam drama yang bukan miliknya. Hari demi hari, ia belajar menahan reaksi otomatis, memisahkan dirinya dari opini orang lain, dan fokus pada pikiran serta tindakannya sendiri. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Tenang di tengah badai, kuat di tengah kekacauan, bebas dari belenggu batin. Marcus Aurelius menulis, "Tidak ada yang dapat menjerat orang bebas, kecuali jika ia membiarkan dirinya terikat." Stoikisme mengajarkan bahwa menjadi tuan atas diri sendiri berarti mengambil kembali kendali penuh, tidak hanya atas pikiran dan tindakan, tetapi juga atas nilai, harga diri, dan kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak lagi hancur karena hidup, karena kekuatanmu lahir dari dalam, bukan dari dunia luar. Ketika hidup mencoba menghancurkanmu, ingat, kebebasan batin adalah kemenangan terbesar yang bisa dimiliki seorang manusia. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu adalah penguasa dirimu sendiri. Dan dari sini, segala sesuatu lain bisa dihadapi dengan ketenangan, kejernihan, dan keberanian yang sejati. Sekarang bayangkan seluruh tekanan, rasa sakit, dan ketidakpastian yang selama ini menghancurkanmu. Bayangkan, kamu tidak lagi bergantung pada orang lain, tidak lagi larut dalam drama, dan tidak lagi dihantui dendam atau amarah. Yang tersisa hanyalah batin yang tenang, kuat, dan bebas. Itulah hadiah stoikisme. Bukan mengubah dunia, tetapi mengubah cara kamu berdiri di dalamnya. Bahkan ketika hidup mencoba meruntuhkanmu, kamu tetap utuh, tetap teguh, dan tetap menjadi dirimu sendiri. Jika kamu ingin terus membangun kekuatan batin dan belajar menguasai dirimu sendiri, jangan biarkan kebebasan ini berhenti di sini. Klik subscribe sekarang dan bergabunglah dalam perjalanan menjadi tuan atas pikiran, tindakan, dan hidupmu sendiri. Aku ingin tahu dari kamu, situasi apa dalam hidupmu yang paling menghancurkan batinmu dan bagaimana kamu mencoba menghadapinya. Tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi dan saling belajar tentang kekuatan stoikisme dalam menghadapi dunia yang keras ini. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.